Pada saat keadaan apa? Infeksi. Yang kita pelajarin hari ini sama saya itu antibiotik yang golongan apa? Untuk ngapain? Menghambat dinding sel bakteri. Cara kerja antibiotik yang lain selain menghambat dinding sel bakteri ada apa lagi? Menghambat sintesis protein, menghambat DNA-nya macam-macam ya. Yang penting kita cuma dinding doang. Kalau berhubungan dengan dinding berarti berhubungan dengan bakteri yang dinding-dindingan ya. Bakteri gram apa aja? Positif sama negatif. Bedanya apa? Terhadap dindingnya. Kalau positif dulu deh. Positif dia punya apa? Lapisan peptidoglikan yang banyak ya. Antar peptidoglikan itu diikat sama crosslink ya. Nah, crosslink bisa terbentuk adanya karena enzim transpeptidase yang menjahit mereka ya. Nah, dari membran phospholipid bilayer ke peptidoglikan itu diikat sama apa? Ribonucleic acid ya. Oke. Sekarang kita bicara ke bakteri gram negatif. Susah nggak sih kalian? Gak apa-apa ya, saya ini sambil lihat lagi ya. Oke, sekarang bakteri. Kalau bisa lihat saya aja ya. Kalau nggak ya sampai kecilan gitu ya. Oke, bakteri gram negatif. Bedanya apa? Dindingnya terdiri dari phospholipid bilayernya dua ya, atas sama bawah. Di tengah-tengahnya ada peptidoglikan tipis atau tebal? Nah, ini dia sebenarnya lebih bisa mati sama untuk obat yang seperti larut dalam lemak atau air sebenarnya. Yang lemak ya sebenarnya bisa masuk ke dalam ya, tapi dia lebih gampang sebenarnya untuk antibiotik yang larut dalam lemak sebenarnya ya kan, dia lemak-lemakan semua. Nah, tapi untuk antibiotik yang larut dalam air masuknya gimana? Lewat laporin gitu ya. Dia sebenarnya masuk ke dalam lemak loh, karena dia sifatnya lemak ya. Tapi kalau ada antibiotik yang bentuknya air atau molekul-molekul dengan jumlah kebesaran tertentu masuknya lewat porin ya. Nih. Nah, tadi kita bicara peptidoglikan, gunanya apa sih sebenarnya? Peptidoglikan yang biru-biru tadi tuh, yang angkat tadi ya, gunanya apa? Dia menahan air, tekanan air dari luar ya, karena air masuk lewat proses osmosis ke dalam bakteri ya. Jadi dia nahan ini supaya airnya nggak runtuh gitu, supaya dindingnya nggak runtuh ya. Tapi pada saat dia kekuatannya nggak kuat atau dari luar airnya terlalu keras masuk, akhirnya dia runtuh, akhirnya bakterinya mati gitu ya, sistemnya seperti itu. Oke. Ya deh. Oke, antibiotik golongan yang ini ya, boleh. Oke, antibiotik penghambat dinding sel ya. Terdiri dari golongan besarnya apa? Satu, beta-lactam. Yang termasuk antibiotik beta-lactam siapa aja? Penicillin, terus cephalosporin, terus carbapenem, sama yang terakhir meconobactam. Penicillin, ya nih review dulu ya, nanti ulang-ulang aja. Penicillin terdiri dari golongan kecil-kecilnya apa aja? Satu penicillin, terdiri dari penicillin V dan D. Terus yang kedua golongannya aminopenicillin, terdiri dari amoxicillin sama ampicillin. Perlunya buat amoxicillin apa? Bioavailabilitasnya paling tinggi yaitu 80%. Terus habis itu digunakan untuk apa juga ya amoxicillin? Profilaksis pada pasien yang endokarditis ya. Ini dipakainya berapa gram? 2 gram. Nanti setelah operasi pakai lagi nggak? Apakah semua orang yang mau dioperasi harus diprofilaksis? Enggak ya, untuk orang khusus kasus-kasus yang punya komorbid seperti ini ya. Oke, berikutnya amoxicillin udah. Sekarang tadi udah ya, udah. Golongan yang ketiga adalah penicillin anti staphylococcus. Berarti dia efek terhadap bakteri yang bentuknya bulat-bulat ya, bulat-bulat. Obatnya apa aja? Oxacillin, penicillin, dicloxacillin sama amoxicillin ya. Oke, berikutnya satu lagi golongan yang keempat adalah di golongan yang tadi yang bulat-bulat itu. Berarti ada penyakit apa di sini cluenya? MR, SA, penicillin ingat ya. Tadi ya. Makanya dia pakai baju bentol-bentol dan MRSA.
Ya. Oke, MRSA berarti bakterinya namanya apa? Staphylococcus aureus ya. Gram positif atau negatif? Positif ya, ini gram positif ya. Ciri khasnya orangnya sakit kulit ya. Terjadi karena apa? Terjadi pada orang yang ada di rumah sakit yang pakai alat-alat dimasukin badannya, pada anak-anak juga sama tadi yang gym ya. Jadi harusnya untuk mencegah penyakit ini gimana caranya? Cuci tangan, jangan ganti-ganti handuk gitu ya. Oke, obatnya apa untuk MRSA? Vancomycin, terus cotrimoxazole. Ya, cotrimoxazole sendiri terdiri dari trimethoprim sama sulfasalazole ya. Vancomycin tadi dari golongan apa? Antibiotik golongan lain ya, nggak ada yang lain aja ya. Vancomycin yang terakhir tadi ya. Oke, udah selesai dari golongan itu. Berikutnya cephalosporin. Kalau ada cephalosporin berarti katanya kepala. Berarti ini punya generasi ya. Generasi 1 ada berapa generasi? 4. Makin ke generasi keempat makin baru ya ini ya. Obatnya makin kuat ya. Oke, bedanya generasi 1 cluenya apa? Ada fa atau fa di tengah-tengah ya. Obat di sini di dalam golongan 1 yang dipakai untuk kedokteran gigi apa biasanya? Levothyroxine ya, dia pilihan utama ya. Nah, habis itu kalau golongan ketiga, cluenya Om bersama ten ada di paling belakangnya ya. Golongan terakhir, golongan 4 Cyclopentine ya. Oke, bedanya tahan terhadap bakteri gram positif atau negatifnya. Yang lebih tahan terhadap gram negatif apa? Generasi berapa? 4. Kalau generasi 1 tahan terhadap positif ya. Oke, berikutnya adalah obat dari golongan carbapenem ya. Carbapenem dulunya apa? Semua penem-peneman ya. Yang terakhir adalah monobactam. Yang monobactam ingat cuma satu. Asteroid ya. Asteroid ya. Itu dulunya ya. Oke, good. Ya, situ dulu deh. Sampai situ dulu ya. Ngomongin penisilin, sekarang kita berarti mekanisme kerja penisilin ya, masih golongan ini. Oke, mekanismenya kerja penisilin itu seperti apa? Dia menghambat enzim transpeptidase yang segitiga itu supaya dia nggak bisa ngejahit peptidoglikannya ya. Akibatnya dindingnya runtuh gitu. Jelas ini ya. Oke, kita ngomong mekanisme resistensi terhadap penisilin. Biasanya golongan ini ya, penisilin yang resisten. Oke, resistensi antibiotik itu apa sih? Terjadi apa sama bakterinya? Jadi bakterinya biasanya mati dikasih penisilin ya. Sekarang bakterinya lebih kuat nih, mau dikasih penisilin tetap aja mati, tetap hidup, tetap berkembang biak ya. Oke, bisa terjadi seperti ini karena apa aja mekanisme kerjanya? Bakteri ngapain deh gitu ya. Satu, dia memutus gunting cincin beta-lactam ya oleh enzim beta-lactamase. Terhadap penicillin binding protein dia apain? Morfologinya bentuknya diubah, terus afinitasnya kurangin. Masih bisa nggak dikasih antibiotik sebenarnya? Bisa, tapi konsentrasinya tinggi banget ya. Berikutnya terhadap porin. Porin ada di gram apa? Ya, porinnya jadi gimana? Jadi bersedikit sama permeabilitasnya direndah ya. Yang terakhir, kalau antibiotiknya sudah berhasil masuk ke bakteri, ada efek apa namanya? Influx pump, artinya dikeluarin ya. Ini mekanisme cara kerja resistensi bakteri ya. Jadi untuk bakteri gram positif sama negatif itu dia sebenarnya lebih gampang masuk yang mana antibiotik golongan penicillin ini? Positif ya, lebih gampang untuk positif sebenarnya. Tadi udah ya, ini udah semua. Nah. Oh ini belum ya. Ini terakhir nih, penghambat enzim beta-lactamase ya, beta-lactamase inhibitor ya. Obatnya golongannya apa aja? Asam pelanat. Yang kedua sulfat, yang ketiga sulfat. Obat ini punya antibakteri? Ya, kok bisa kerja lawan bakteri? Dicampur sama golongan penicillin ya. Oke, golongan penicillin yang pertama mau dicampur apa? Amoxicillin sama asam klavulanat jadi
amoxicillin ya. Yang dicampur sama asam flavulamin lagi selain dia siapa? Piperacillin ya. Oke. Yang kedua kita mau campur ampicillin. Ampi ingat ampi ya. Ampicillin berarti ada siapa? Sulfatam dulu ya. Sulfatam. Jadi sulfatam. Oke. Sekarang kita mau campur piperacillin ya. Piperacillin sama ini takobel ya. Jadi tazo batang jadinya tazosin ya. Oke. Oh ya, tadi di golongan ada yang namanya efek disulfiramide effect. Kejadiannya di golongan apa itu? Disulfiramide effect, efek samping ya. Cefalosporin ya. Ya, cefalosporin. Itu gejalanya kayak apa orangnya? Blood pressure gitu ya. Kenapa bisa terjadi gitu? Karena minum obat golongan cefalosporin campur alkohol ya. Oke. Udah sih harusnya. Udah sih? Oke. Sudah? Sudah ya? Oke, dua kali ya.